laporan dari Pak Direktur kok ASN-nya seperti apa. Kita beruntung ya karena kita kerjasamanya sama Bantul. SPS itu di Jogja yang kasusnya banyak itu hanya 2 rumah sakit ya, yang potensial itu rumah sakit Bantul sama rumah sakit Wates. Nah kita kan di SPS jadi nanti waktunya gitu ya, nah itu harus membawa nama baik universitas sampean. Oke, kembali ke sini. Jadi kalau substansi aba atau putih itu kan tadi mielin itu koyor itu ya, lemak, jadi dia warnanya putih. Kamu ingatnya itu, jadi dia banyak di substansi abanya. Tapi kalau substansi aban tadi mielin berarti dia akson. Kalau yang grisea itu berarti dia banyak somanya, soma plus badan zatnya dan plus neuroglianya. Kemudian kalau bagian yang disusun, jadi kalau badan sel itu kan pusatnya, jadi dia di otaknya ya, jadi di cerebrum atau cerebellum. Tapi kalau yang white matter tadi dia yang lebih dalam lagi. Oke. Jadi kalau, dan ini kebalikan ya, kalau di otak itu substansi grisea itu yang di luar, yang white itu yang di dalam. Kalau korteksnya di otak. Tapi kalau di sum tulang atau spinal cord atau medulla spinalis, yang di luar itu yang putih, yang di tengah yang abu-abu. Kalau yang di otak, yang di luar yang abu-abu, yang di tengah yang putih. Mengingatnya itu aja, mereka kebalikan pokoknya. Nah, jadi yang di luar itu yang abu-abu, yang di tengah yang putih. Kalau yang spinal cord yang di luar yang putih, yang tengah yang abu-abu. Yang putih itu pokoknya koyor, berarti dia lipid rich. Nah, ricis. Ingatnya kayak ricis ya, kejunya itu loh. Nah, itu berarti mielin itu akson. Nah, kalau badan sel sama neuroglianya yang abu-abu. Ini bisa dilihat di sini. Nah, jadi kita mulai dari cerebrum ya. Materinya hanya cerebrum, cerebellum, kemudian medulla spinalis sama saraf tepi. Nah, jadi white matter tadi kan isinya adalah akson bermielin. Karena mielin itu juga sel sekuannya pusat oligodendrosit. Nah, di situ pasti ada oligodendrosit. Astrosit sedikit, mikroglia juga sedikit, tapi mereka kebanyakan somanya. Ya, somanya. Kemudian yang substansi abu-abu itu paling banyak tadi neuroglianya, jadi badan sel untuk neuronnya ya, astrosit, mikroglia dan banyak sinapnya. Karena abu-abunya yang di luar, maka dia yang lebih tebal ya, karena di permukaan. Karena yang putih tadi yang ada di dalamnya. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, ini yang saya underline ya, itu ada 6 lapis histologinya dari korteks cerebrum. Nah, jadi isian otak besar itu secara histologis dibagi jadi 6 lapis. Jadi ada lapisan yang paling kuat itu ada lapisan molekuler, ada lapisan eksternal, granular karena isinya adalah sel yang bergranula atau sel stelat. Bawahnya tadi yang sel piramid ya. Bawahnya lagi adalah sel granular yang internal, tadi ada granular eksternal. Kemudian eksternal, internal, kemudian yang banyak jenis atau multiform. Jadi paling atas molekuler, kemudian granular piramid, kemudian multiform. M
GP, MGP, GPM. MGP. Kamu nggak mengalami ya? Di zaman saya ada girl band namanya M2M. Nah, itu molekuler. Granular eksternal, piramid eksternal, granular internal, piramid internal, kemudian diapit molekuler sama multiform. Jadi neuronnya itu nanti bentuknya ada yang piramid tadi, kemudian ada yang horizon itu yang lempeng, kemudian yang inverted itu bentuk piramid kebalik ya. Kita sebutnya namanya Martinot. Nah ini agak susah dicari di preparat. Oke. Nah yang paling gampang itu dicari di preparat ya sel piramid tadi ya. Piramid. Nah, kemudian ada glial cell. Nah jadi ini lebih dalam, dia agak susah juga buatnya karena dia lokasinya itu ngambilnya harus yang lebih dalam. Jadi sebagian besar dia tersusun atas mielin ya, dan neuralgia. Kemudian cerebellum ya, jadi kalau piramid tadi paling banyak menyusun ya cortex cerebrum. Kalau yang cerebellum tadi kan Purkinje. Nah, jadi di cerebellum sama yang bagian luar itu yang gray matter, kemudian yang bagian dalam yang white matter. Tapi kalau white di sini terpulasnya malah pink ya kalau cat HI. Oke. Nah, kalau yang tadi itu 6, cerebellumnya lebih tipis ya, lebih kecil ya, dia hanya 3 separuhnya. Nah, ini konsep yang saya highlight itu selain sel Purkinje ya sebagai neuronnya, sel neuronnya, yang saya highlight itu adalah neuropil, bukan pil. Bukan neuropil tapi neuropil, pilnya neuropil. Aduh. Apa itu neuropil? Nah, neuropil itu kumpulan ya, jadi kumpulan isinya itu kompleks ya, jadi ada akson, dendrit, neuron, kemudian tangga sinapnya sama sel glia yang ada di substansi abu-abu atau di grisya matter, itu namanya neuropil. Dia itu seperti jaringan halus atau bergelembung. Kemudian dia punya fungsi ya sebagai transmisi, plastisitas sama homeostasis. Jadi sebenarnya neuropil itu gerombolannya aja gitu ya. Nah, secara keseluruhan akson, dendrit, neuroglia, kelompoknya, rombongannya itu kita sebut dengan neuropil. Nah, ada 3 lapis masih mirror dari yang cerebrum. Lapis molekuler itu yang atas, bagian superficial, bagian dalam atau tengahnya itu diantaranya yang isinya sel Purkinje. Kemudian bagian dalam itu kita sebut lapisan granular. Ingat dia nggak punya piramid ya, piramid tadi kan hanya cerebrum. Dia adanya lapisan granular yang dalam, kemudian yang luar itu namanya molekuler, sama antaranya itu bukan piramid tapi antaranya adalah Purkinje. Jadi atas, tengah, kemudian tengahnya ada Purkinje-nya. Nah, jadi di bagian luar seperti ini ya lapisannya molekuler, lapisan molekuler itu neuronnya lebih kecil ya, ada serabut sarafnya. Kemudian ada sel Purkinje ya, sel Purkinje itu sel neuron besar
khasnya di bagian tengah dari korteks cerebellum. Kemudian ada granula. Nah, jadi ini Purkinjenya ini ya tipis, lebih pucat sedikit. Granulanya itu karena banyak granulanya di lebih terpucat basofilik. Nah ini yang M ini sudah medula. Oke, ini yang saya highlight lagi adalah glomerulus. Jadi glomerulus itu bukan hanya punyanya ginjal, tapi di sini di lapisan granular itu yang padat-padat itu kan ada kayak, kalau di highlight itu ada kayak gerombolan relung-relung gitu ya, melingkar-melingkar, melungkar-melungkar, nah seperti glomerulus. Nah itu kita sebut adalah pulau cerebellum, bukan pulau Langerhans atau pankreas itu ya, pulau hanya pankreas, tapi cerebellar island atau glomerulus. Ini nanti yang terbanyak untuk peran di sinapsnya dari dendrit sel granular. Nah, ada korteks, ada medula. Ya, medulanya ini white matter, berarti putih. Nanti kamu bisa green matter, white matter. Kemudian di korteksnya tadi mulai dari molekular, granular, kemudian di tengahnya tadi yang tipis adalah Purkinje. Kemudian medula spinalis, jadi tadi kebalikannya, yang di dalam itu yang abu-abu, yang di luar yang putih ya. Putih tadi karena myelin, yang di grisea yang abu-abu yang badan sel. Bentuknya kupu-kupu kalau di medula spinalis. Kemudian yang abu-abu itu dia ada tanduk, seperti tanduk karena kupu-kupu kan. Nah itu ada yang depan kita sebutnya ventral, ada dua, yang belakang kita sebutnya dorsal, ada dua juga. Oke, medula spinalis kan kebanyakan untuk ini ya, untuk gerak refleks ya, sama menghubungkan antara otak dengan saraf tepi. Jadi kalau gerak refleks kan siklusnya dari sensorik itu dia di belakang dulu, baru nanti dia interneuron terus ke depan. Oke. Ini contohnya nanti kita lihat di preparat ya. Ada preparatnya, terus mereka disatukan antara otak dengan medula spinalis itu sama meninges. Nah, jadi ada meninges. Meninges itu selaput pembungkus otak sampai medula spinalis, karena sampai ke bawah. Ada dura mata tebal ya, ada arachnoid itu tengah seperti jaring laba-laba, itu tipis sekali. Kemudian pia mata apalagi karena dia nempel di otak. Jadi nanti kalau kamu forensik ya, koas forensik, bagi saya koas menyenangkan itu forensik, tapi bagi sebagian besar orang tidak ya. Kalau dapat otopsi kriminal kan harus PLPD. PLPD itu pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam itu bukan hanya membelah badannya, tapi juga kita membelah kepalanya, kita gergaji gitu kan, terus dibuka. Nah kamu bisa melihat utuhan meninges, mulai dari yang nempel di tengkoraknya, kranialnya, dura mata yang tebal, kemudian arachnoid yang membungkus otaknya, kemudian arachnoidnya kita gunting, nanti kita dapat pia mata, jadi kayak plastik yang nempel langsung di otaknya. Kalau otopsi kriminal tidak ada perlukaan pada otak, itu kita melihatnya utuhan ya. Tapi kalau udah ada trauma tubuh ya, bekas di polo gitu, bekas di polo itu kan nanti ini harus sama residen ya, nanti bareng-bareng konsulennya kita. Dulu yang bisa termasuk tahan menggergaji otak itu hanya 2 orang kelompok saya sama namanya Dr. Ahmad.
bisa banget lihat ibu melahirkan itu juga bisa. It's okay, kamu tidak harus bisa tahan semua ya. Pasti ada kelemahannya yang kamu nggak bisa di bagian mana. Soalnya kamu udah mulai nggak prinsip biasanya saya banyak cerita biar kamu nggak ngantuk gitu ya. Nah, jadi di antara 3 lapis itu ada ruang-ruangnya. Ya. Jadi pertama itu yang sempit itu adalah epidural. Epidural itu antara dura mata sama tulang tengkoraknya. Kalau kita sampai ke medulla spinalis, dura mata itu ruangan antara kranium sama dura mata itu nanti kan lanjut ya, lanjut sampai medulla spinalis. Itu yang dimasukin anestesi biar melahirkan nggak sakit itu kan trennya kan di situ. Dokter anestesi atau opsi. Kemudian yang antara dura mater sama arachnoid itu namanya subdural. Kemudian yang antara arachnoid dan dura mater yang paling dalam, nah itu yang kita sebut subarachnoid untuk berwarna CSR. Ini dura mater, terus arachnoid nanti bisa dilihat. Ini anatomi ya, karena kita nggak punya preparatnya gitu, susah dibuatnya. Oke, jadi kalau preparatnya nanti agak mirip sama kulit sebenarnya, lapisan-lapisannya. Nah, terakhir ya itu adalah saraf PET scan atau saraf tepi. Tadi hanya neuron, kemudian ganglion, ya, sama akhiran saraf. Akhiran saraf itu nanti masuknya di indera ya, di kulit, di tegumento. Nah, karena di situ nanti ada akhiran saraf nyeri, kemudian corpusculum Meissner, Pacini, sini. Nah, itu termasuk sistem saraf tepi. Nah, jadi saraf perifer atau saraf tepi itu terdiri atas satu atau lebih kumpulan dari serabut saraf, bandel. Nah, jadi bandel itu isinya ada akson, kemudian ada serabutnya, ya, apakah itu efferent atau afferent. Afferent itu tadi efferent itu yang afferent itu sensorik, efferent yang motorik. Nah, ini saraf tepi seperti ini, mirip sama otot. Nah, kamu kalau udah menguasai konsepnya otot kemarin, secara histologis tidak akan kesulitan untuk mirroringnya ke saraf tepi, ya, karena dia juga ada vaskulus, ada membrannya, jadi dari mulai epimeolium. Kalau kemarin kan epimysium, masih ingat? Perimysium sama epimysium. Nah, kalau saraf namanya epimeolium dari kata neuron, kemudian perineurium dan endoneurium. Itu akson ya, jadi yang akson panjang, baik afferent atau efferent, nah itu dia diselubungi oleh 3 lapis ini. Nah, badan selnya tadi ini kita sebut ya ganglion. Kalau ganglion itu tidak buat menyebut badan sel yang ada di otak, entah itu cerebrum atau cerebellum, tapi kalau di tepi badan selnya ini yang kita namakan ganglion. Ganglion. Nah, ganglion itu nanti ada fungsinya masing-masing ya. Jadi nanti ganglion itu ada ganglion otonom, ya. Jadi ganglion itu kumpulan badan sel neuron, kemudian juga didukung oleh sel glial sama jaringan ikat. Nah, jadi dia ada ganglion otonom, ya, ada simpatik atau parasimpatetik, kemudian juga ada ganglion yang sifatnya sensorik, jadi berhubungan sama ujung reseptor, gitu ya. Nah, ini saya kasih link ya, jadi kalau kamu mau belajar digital atlas selain
histologi CAT kamu juga bisa lihat ini. Di situ nanti kamu bisa zoom in, bisa zoom out juga. Lumayan banyak preparat yang sistem sarafnya. Terus di situ ada kuisnya. Nah, nanti kamu bisa kuis ya, mengidentifikasi komponen neuron, kemudian kuis isian singkat nanti bisa buat belajar. Ini ganglion tadi. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jaringan ikat tadi ada epineurium yang paling luar, jadi ujung akson itu pembungkusnya paling luar, ujung akson ya, akson sepanjang akson itu saraf tepi, ujung luarnya adalah epineurium. Kemudian ke dalam-dalam dia membuat fasikulus saraf yang dia dibungkus oleh perineurium. Nah, kemudian satu fasikulus itu isinya adalah bandel akson yang dibungkus oleh satu perineum itu dia membungkus satu bandel akson itu isinya adalah single akson. Jadi satu gelondong, satu tabung akson itu dibungkus oleh namanya endoneurium. Baru kemudian akson itu dibungkus oleh neuron. Ya. Kamu yang nggak ada itu. Jadi epineurium, perineurium, ya. Kemudian endoneurium. Nanti kita lihat di preparat pas praktikum. Oke, sepertinya nanti bisa dilihat di sini. Oke. Nah, ini aja sih. Oke, mungkin itu kuliah dari saya.